Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang salah satu dari rukun iman yang keenam, yaitu al-iman bil qadar, beriman terhadap takdir khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Yang kita tahu bahwasanya rukun iman tersebut harus diyakini oleh seorang mukmin. Siapa yang tidak beriman kepada salah satunya, maka dia gugur keimanannya atau batal keimanannya. Rukun iman sebagaimana kita ketahui adalah al-iman billah, beriman kepada Allah, wal malaikah, beriman kepada malaikatnya, kemudian wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab sucinya, kemudian wa rusulihi, beriman kepada para rasul, kemudian beriman kepada al-yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, dan yang keenam adalah beriman kepada takdir. Sebagaimana hal ini datang dalam banyak ayat dalam Al-Quran, demikian juga datang dalam hadis Jibril ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, fa akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi mengatakan, "Antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, kepada hari akhirat, dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka Jibril berkata, "Shadaqta, engkau benar wahai Muhammad." Di antara penyimpangan atau bid'ah yang muncul di awal-awal Islam, ya, di zaman sahabat-sahabat junior, yaitu iman atau penyimpangan dalam masalah takdir. Penyimpangan dalam masalah takdir yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani. Ya, ketika dia berkata, "Al-amru unuf." Sungguhnya perkara semua terjadi tanpa di-planning oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berjalan di alam semesta ini, di atas muka bumi ini, berjadi dengan tiba-tiba tanpa diketahui sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian orang pun bertanya kepada Ibnu Umar tentang bagaimana pendapat beliau tentang hal ini. Pendapat Ma'bad al-Juhani yang mengatakan bahwasanya segala perkara terjadi tanpa diplanningkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa diketahui oleh sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Umar berkata, "Idza laqita haula fa akhbirhum anna Ibnu Umar bari'um minhum wa hum bura'u minni." Jika engkau bertemu dengan mereka, yaitu Ma'bad al-Juhani dan pengikutnya, sampaikan kepada mereka bahwasanya Ibnu Umar, saya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Dan sampaikan kepada mereka, "Walladzi nafsu Ibnu Umar biyadihi, law anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Kata Ibnu Umar, demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, itu demi Allah Subhanahu wa taala, seandainya salah seorang dari mereka menginfakkan harta sebesar emas sebesar gunung Uhud, ya, yaitu infak yang sangat besar, meskipun sebesar gunung Uhud itu panjangnya sekitar 8 kilo, lebarnya sekitar 3 kilo, tingginya 100 meter lebih. Kalau itu seorang memiliki emas, sebongkah emas sebesar itu, kemudian dia infakkan, maka kata Ibnu Umar, "Ma qabilahu Allahu minhu," Allah tidak akan menerima darinya hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman kepada takdir. Artinya apa? Dia kufur. Kalau dia kufur, segala amalannya tidak diterima. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Orang kafir kalau beramal saleh, maka Allah jadikan amalan tersebut debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Oleh karenanya, jika seorang
kufur kepada salah satu dari rukun iman, maka dia bukan orang beriman. Mungkin dia beriman kepada 5 rukun iman, namun dia tidak percaya sama takdir. Ini bukan orang beriman. Atau dia beriman kepada 5, dia tidak percaya tidak ada hari kebangkitan, juga bukan orang beriman. Dia beriman kepada Allah, kepada kitab suci, namun dia mengatakan malaikat tidak ada. Malaikat itu hanya bisikan-bisikan dalam hati. Ini juga bukan orang beriman. Maka hanya dikatakan seorang beriman jika beriman kepada 6 perkara tersebut, di antaranya iman kepada takdir. Dan potensi untuk menyimpang dalam masalah takdir besar, karena seorang dengan keterbatasan akalnya mulai masuk dalam ranah yang tidak boleh akal masuk di situ, tentang kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Kenapa Allah berbuat begini, kenapa Allah berbuat begini. Kenapa Allah menciptakan iblis, kenapa Allah menciptakan Fir'aun, kenapa Allah menciptakan penghuni surga, kenapa Allah menciptakan penghuni neraka. Timbul pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan akal mencoba masuk pada ranah yang bukan ranahnya. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dzukiral qadar fa'amsiku." Jika disebutkan tentang takdir maka tahan diri, jangan berlebihan. Sehingga akhirnya akal tidak mampu, akhirnya menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Iman kepada takdir maksudnya apa? Sederhana ya. Dan ini adalah hal yang fitrah bagi masyarakat ya. Kita tahu masyarakat bahkan di tanah air kita, kalau terjadi musibah mereka mengatakan sudah takdir. Takdir mau ngapain lagi ya. Bahkan mbah-mbah sudah digariskan sama yang di atas. Mau diapain ya. Artinya mereka mungkin tidak pernah ngaji seperti kita, tapi mereka sudah menerima bahwasanya Tuhan sudah yang mengatur segalanya. Sehingga dengan mudahnya mereka berkata sudah takdir. Sudah kodratnya begitu, mau bagaimana ya. Saya saja sering dengar lain dari ibu saya. Ibu saya bukan ya enggak ngaji seperti kita, ibu saya ya. Tapi sejak dulu sering bilang wes takdir spiye. Takdir mau gimana lagi ya. Wes kodratnya gitu mau bagaimana lagi. Itu diucapkan sama orang-orang awam, maksudnya hal yang kita sering dengar ya, bahwasanya semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan alhamdulillah meskipun begitu banyak syubhat terkait masalah takdir, tapi tadi Allah menjadikan fitrah manusia untuk menerima bahwasanya alam semesta ini ada yang atur dan ada yang memplanningkan, ada yang mengatur kejadian-kejadian di alam semesta. Itu yang disebut dengan apa? Takdir. Taib, apa hakikat beriman kepada takdir? Beriman kepada takdir memiliki 4 rukun. Siapa yang beriman dengan 4 rukun ini, maka dia sudah benar dalam beriman kepada takdir. Ya. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa atau saya sampaikan dulu aja, baru saya sampaikan beberapa tanbihat, yaitu peringatan-peringatan. 4 rukun tersebut dikatakan seorang beriman kepada takdir. Pertama, dia meyakini tentang ilmu Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang akan terjadi. Ilmu Allah meliputi segalanya, termasuk meliputi semua yang akan terjadi. Kemudian semua yang akan terjadi tersebut, ini yang kedua, rukun kedua, Allah tulis dalam suatu kitab yang namanya Al-Lauh Al-Mahfuz. Allah tulis pengetahuan Allah tersebut tentang semua yang akan terjadi sampai hari kiamat pada Lauhil Mahfuz. Ingat, Allah tidak mencatat semua ilmu Allah, tapi ilmu yang terkait dengan apa yang akan terjadi di alam semesta sampai hari kiamat, itu yang dicatat di Lauhil Mahfuz. Kemudian rukun yang ketiga, semua yang terjadi pasti berdasarkan kehendak Allah. Tidak ada satupun kejadian keluar dari kehendak Allah, karena dialah yang eksekutor, dialah yang memplanningkan segalanya, maka tidak ada satupun yang keluar dari apa yang Allah ketahui dan apa yang Allah catat. Jadi semua terjadi atas kehendak Allah. Jadi rukun yang ketiga, semua terjadi atas kehendak Allah. Yang keempat disebut dengan al-khalq, yaitu penciptaan, maksudnya eksekusi. Maka Allah pun menjalankan planningnya, maka terjadi ini terjadi. Semua yang menjadikan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, jadi ini 4 rukun takdir. Pertama, ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi. Yang kedua, kitabah, Allah catat yang terjadi tersebut. Yang ketiga, semuanya pasti kehendak Allah. Keempat, yang eksekusi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Logika sederhana, seperti seorang insinyur ketika ingin membangun rumah, maka dia memplanningkan. Dia misalnya dia membangun rumah atau dia ingin bangun masjid. Maka dia planningkan, dia memperkirakan masjid ini akan bentuknya begini, dia gambar, dia arsitekkan ya.
Setelah dia gambar, kemudian disusun RAB-nya, kemudian dia kepala pimpronya, tidak boleh ada yang keluar dari apa? Kehendak dia. Pokoknya keputusan di tangan saya. Setelah itu dia menyediakan RAB-nya, kemudian dia mulai memanggil tukang, kemudian dia eksekusi. Kemudian terjadilah sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ini masjid ini insya Allah selesai dalam waktu 6 bulan misalnya. Kemudian dikerjakan, kemudian jadi. Ini kira-kira gambaran sederhana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebelum meng-create alam semesta dengan segala kejadian dalamnya sudah Allah planningkan terlebih dahulu. Dan itu menunjukkan keagungan Tuhan. Kalau Tuhan bikin apa yang tidak tahu, bukan Tuhan dong. Mau bikin apa dia enggak ngerti. Itu Tuhan atau bukan? Bukan. Dia mau bikin sesuatu dia ngerti apa yang mau dia bikin. Kemudian dia bikin sesuatu ternyata keluar dari planning. Ini bukan Tuhan atau bukan? Enggak sempurna. Atau dia bikin tengah jalan kayaknya perlu dirubah. Ini enggak pas. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kalau insinyur oke, insinyur ketika bikin masjid, dia seperti kita lah teman. Saya juga dulu insinyur bikin rumah sendiri. Artinya saya rubah-rubah juga maksud saya ya. Rubah gini, apalagi kalau istri suruh rubah ya terpaksa insinyurnya nurut maksud. Artinya saya tidak berkuasa dalam menentukan keputusan, saya diintervensi oleh istri yang tercinta. Akhirnya mau diapain? Maksud saya sederhana. Jadi itulah kira-kira gambaran kalau seorang ingin bangun masjid atau rumah, dia ilmu tentang apa yang dia mau buat. Setelah itu ilmu tersebut dia canangkan dalam sebuah arsitek atau RAB, dia tulis gambar semuanya. Setelah itu dia canangkan duit yang harus dikeluarkan, program kerja berapa lama. Kemudian dia panggil para pekerja, kemudian eksekusi, ternyata sering berubah di tengah jalan. Itu tidak? Sering. Ternyata masjidnya kurang indah, rubah lagi. Dia berubah pikiran tengah jalan. Ternyata pandemi, akhirnya gagal semuanya. Dia enggak tahu banyak hal. Ternyata ada korupsi dalam pembangunan tersebut. Ternyata tukangnya tidak beres ya. Macam-macam. Akhirnya molor, pekerjaannya 6 bulan jadi setahun misalnya. Banyak hal. Kenapa? Kenapa tidak sempurna sesuai dengan planning? Karena kekurangan sang insinyur. Paham? Kekurangan sang insinyur, kekurangan instrumen yang dia sediakan untuk membuat masjid tersebut tidak sempurna. Para pekerja tidak sempurna, RAB bisa berubah, banyak hal. Itu gambaran kalau insinyur makhluk. Insinyur makhluk. Allah sang kreator ya. Sun Allahil ladzi atqana kulla syai'. Itulah ciptaan Allah yang profesional dalam segala ciptaannya. Ini gambaran sederhana takdir. Nah, takdir kira-kira demikian. Ketika Allah sebelum menciptakan, ketika Allah sendirian, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian, tidak ada makhluk selain Allah. Maka Allah pun mencipta. Sebelum Allah mencipta, Allah memplanningkan segalanya. Faham? Tapi yang dimaksud dengan takdir adalah planning, bukan semua ilmu Allah. Perhatikan, ilmu Allah luas. Ya, ilmu Allah sebelum makhluk diciptakan Allah punya ilmu. Setelah makhluk diciptakan Allah juga punya ilmu. Ya. Dan ilmu Allah tidak ada penghujungnya. Nah, kita bicara takdir adalah planning tentang penciptaan alam semesta dan apa yang terjadi di alam semesta tersebut. Maka sebelum Allah menciptakan bumi, langit dan isinya dan apa yang terjadi, Allah sudah punya ilmu tentang hal tersebut. Akan terjadi demikian. Kemudian setelah itu Allah ciptakan pena untuk mencatat semua ilmu tersebut yang terkait dengan apa yang terjadi sampai hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir seluruh makhluk. Takdir seluruh makhluk. Makhluk banyak ya. Seluruh makhluk, hewan-hewan, manusia, jin, malaikat semua sudah dicatat. Qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Sebelum 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sebelum menciptakan langit dan bumi, 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah telah mencatat planningnya tersebut. Paham? Bagaimana cara mencatatnya? Allah ciptakan pena. Awwala ma khalaqallahu al-qalam. Pertama kali ciptakan pena. Faqala uktub, kata Allah tulislah. Kata pena, "Madza aktub?" Apa yang aku harus tulis di Lauhil Mahfuz? Kata Allah, "Uktub ma huwa kainun ila qiyamis saah." Tulislah semua akan terjadi sampai hari kiamat. Mulailah pena mencatat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai catat semua, berhenti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Sudah. Planning sudah selesai, sudah pakem, tidak bakalan apa? Berubah. Itu di Lauhil Mahfuz, tidak bakalan berubah. Maka berjalanlah semua yang terjadi sesuai dengan apa yang Allah telah catat di Lauhil Mahfuz.
Paham? Nah, secara bahasa Indonesia kita bilang takdir itu planning. Paham? Takdir itu planning, gampangannya. Setelah itu, mulailah Allah mengeksekusi. Ketika Allah mengeksekusi, semua yang terjadi pasti sesuai kehendak Allah. Enggak ada yang keluar dari kehendak apa? Allah. Semua yang terjadi, maksiat, kejahatan, kebaikan, ada iblis, ada Fir'aun, semua sudah diplanningkan enggak? Semua sudah. Ini kadang-kadang mulai ranah akal bermain. Kok Allah ciptakan ini? Ini maksud saya perlu ingatkan. Tapi saya jelaskan dulu. Takdir seperti itu pokoknya. Sebelum semua terjadi, sebelum Allah eksekusi, sebelum Allah ciptakan, semua sudah Allah planningkan dan semuanya atas kehendak Tuhan. Dan dialah Tuhan yang sungguhnya. Kalau ada sesuatu terjadi luar kehendak dia bukan Tuhan. Berarti ada yang intervensi, ada orang yang ikut campur, bukan Tuhan dong. Tuhan yang sesungguhnya dia tidak ada yang intervensi. Dan semua tidak ada yang berjalan kecuali dengan kehendak siapa? Kehendak dia. Paham? Ini. Setelah itu Allah ciptakan, maka terciptalah dari awal. Dari Allah ciptakan langit, ciptakan bumi, Adam beranak pinak. Terus sampai kita sekarang, sampai kita ikut pengajian sekarang, sudah diciptakan oleh Allah dan sudah ditulis dalam planning Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang terjadi hingga hari kiamat. Paham? Setelah hari kiamat sudah pembahasan, bukan bahasan takdir, karena setelah hari kiamat penghujung yang tiada ujungnya. Paham? Abadi selama-lamanya. Adapun catatan pena terbatas. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, lembaran sudah kering, planning sudah tertulis. Setelah hari kiamat urusan lain. Sampai sini paham? Selesai. Itulah namanya beriman kepada takdir. Ada 4 rukunnya. Rukun pertama apa? Ilmu. Kedua apa? Kitabah, mencatat di lauhil apa? Mahfuz. Yang ketiga, semua atas kehendak apa? Allah. Yang keempat, eksekusi, yaitu khalq, penciptaan. Taib. Apa sih maksud kita beriman pada takdir? Ini sebenarnya maksudnya sederhana. Yaitu kalau kamu kehilangan sesuatu, jangan putus asa. Kalau kamu dapat sesuatu, jangan sombong, itu aja. Karena semua sudah ditakdirkan. Kalau kamu kehilangan sesuatu, sudah ditakdirkan. Kalau kamu dapat sesuatu, jangan sombong, sudah ditakdirkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, "Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian di atas muka bumi berupa bencana alam, kejadian alam semesta, au fi anfusikum, atau menimpa diri kalian. Diri kalian sakit, anak kalian ada yang meninggal, harta kalian dicuri orang, musibah-musibah yang menimpa, baik bencana alam maupun yang menimpa kalian, illa fi kitab, semuanya sudah tertulis di lauhil apa? Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mengeksekusinya, kata Allah. Min qabli an nabra'aha, Allah Al-Bari, sang pencipta. Sebelum kami menciptanya, sebelum kami mengeksekusinya, sudah kami planningkan dalam suatu kitab, namanya apa? Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir, kata Allah, semuanya mudah bagi Allah. Planning cipta itu semua mudah bagi Allah. Semua tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Tujuannya apa? Likai la ta'sau ala ma fatakum. Agar kalau kalian terkena musibah, ada yang luput dari kalian, kalian tidak putus asa. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan kalian sombong atas apa yang kalian dapatkan, ya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang yang sombong lagi berbangga-bangga. Ini tujuan daripada takdir. Itu sebenarnya tujuannya. Bukan untuk kita bahas kenapa Allah ciptakan iblis, kenapa Allah ciptakan Fir'aun, kenapa dia beriman, kenapa ini tidak. Itu di luar ranah kita. Tapi tujuannya ini. Sehingga kalau kita terkena musibah, kita tahu semua sudah ditakdirkan. Sampai Nabi mengatakan seorang tidak beriman sampai seorang tahu ma akhta'aka, sampai engkau tahu ma akhta'aka lam yakun liyusibak, apa yang meleset darimu tidak akan kau dapatkan, tidak akan mengenaimu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang akan menimpamu tidak akan meleset darimu, tidak akan meleset darimu. Ya. Saya dulu punya guru namanya Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah taala. Dia sering membawa bantuan ke Suriah, kemana ya, bantuan. Suatu hari dia membawa bantuan, kemudian ada serangan. Dan dia sering bilang sama kawan saya juga, kata dia semua peluru sudah ditakdirkan akan mengenai siapa. Kalau kena akalan kena, kalau enggak kena tidak bakalan apa? Kena. Sehingga dia berani ketika mengantar kebentuan, dia berani. Kemana dia berani? Karena imannya kepada apa? Takdir. Kita bilang iya memang, tapi saya mundur aja di belakang. Dan teman saya cerita suatu hari kami sedang ngobrol, dia sedang bersandar di sebuah tiang. Tiba-tiba dia kayak gelisah, kemudian dia pergi. Enggak ada apa-apa, dia pergi, tahu-tahu ada bom di situ. Dan dia selalu mengatakan kepada kita, setiap peluru
sudah ditentukan namanya bakalan kena siapa. Itu di antara buah beriman kepada takdir. Maksud saya, jadi tujuan dari bertakdir di antaranya kalau kamu terkena musibah, jangan terlalu putus asa. Kalau kamu dapat sesuatu jangan sombong, semua sudah ditakdirkan, ya. Misalnya saya sering contohkan, misalnya kamu pulang ke rumah, tahu-tahu diomelin istri. Kamu bilang istriku, omelanmu ini sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kamu suka ngomong ngaji nggak hasilnya, omelanmu kedua ini pun sudah tercatat sama. Jadi kita tenang, udah tercatat mau diapain? Mau menghindar nggak bakalan terhindar, pasti diomelin pasti, nggak akan terhindar. Apa yang menimpamu tidak akan bisa meleset darimu, sudah tercatat mau diapain? Mau menghindar nggak bisa. Kalau seorang tercatat meninggal karena kena corona pasti kena. Ya. Saya ada kawan ada di kawasan elit di Jakarta. Subhanallah, mobilnya puluhan orang kaya raya. Ya. Ketika musim pandemi, dia nggak pernah keluar rumah, di rumah terus. Dan dia selamat. Pandemi pertama selamat. Serangan kedua musim Delta dia pun selamat. Ketika Omikron lagi lemah corona, dia ingin renovasi rumah. Renovasi rumah, dia pergi ke hotel, kena meninggal. Kalau Allah kehendak dia ingin meninggal karena corona, mau berusaha bagaimanapun tidak akan meleset. Makanya demikian perkataan orang beriman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah catat bagi kami. Sudah, mau diapain? Seorang ikhtiar berusaha, tapi kalau sudah takdir, ikhtiar tidak bermanfaat. Ikhtiar tidak bermanfaat. Tidak akan bisa meleset dari apa yang telah Allah tentukan. Yang kedua, kalau kamu dapat sesuatu jangan sombong. Ya, wala tafrahu bima atakum, dan jangan kau sombong kalau Allah berikan kamu sesuatu. Jangan bilang karena saya banyak pengalaman, karena saya pintar, memang itu yang tersebab. Tapi kalau Allah tidak takdirkan, kau nggak bakalan dapat. Betapa banyak orang lebih pintar daripada kamu, nggak kaya seperti kamu. Betapa banyak orang yang lebih banyak pengalaman tidak jadi bos seperti kamu. Kenapa? Karena pengalamannya jadi anak buah terus. Saya punya teman dua dalam kondisi beruang, sama-sama punya duit. Kebetulan saya umrah sama mereka berdua. Terus teman saya satu bilang, Ustaz Firanda, kalau dia sih beda dengan saya. Dia penampilan keren, saya penampilan seadanya. Kenapa? Karena dia lahir langsung kaya. Udah takdirkan lahir langsung kaya. Kalau saya miskin dulu. Becak dulu, jadi tukang dulu, baru sekarang jadi miliarder atau triliuner ya. Tapi intinya, subhanallah, semua sudah digariskan oleh siapa? Allah Subhanahu. Ada orang nggak punya pengalaman, tahu-tahu lahir langsung kaya. Siapa? Anak raja. Nggak usah pengalaman, nggak usah belajar, udah tidur aja di rumah, lahir-lahir sudah kaya, dari hidup sampai dari lahir sampai mati kaya melulu. Anak raja mau diapain? Jadi inilah maksud dari beriman kepada takdir. Kita beriman tentang 4 rukun takdir tersebut. Dan itu akan menenangkan jiwa seseorang. Ya. Bosnya semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwasanya semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Taib. Yang sering jadi permasalahan ketika akal mulai masuk dalam kenapa begini, kenapa begitu, mulai berpikir, kenapa Allah menciptakan keburukan. Ini yang sering. Kenapa Allah ciptakan iblis? Kalau tidak ciptakan iblis kan semua masuk surga, selesai. Kita bilang kalau tidak ciptakan iblis tidak perlu ada antum. Enggak ada ceritanya di atas muka bumi ini. Jadi Allah menciptakan sesuatu, para ulama berusaha menjelaskan. Ada namanya sesuatu yang dikehendaki secara zatnya, dan ada sesuatu yang dikehendaki karena dibalik sesuatu tersebut. Karena dibalik sesuatu tersebut, bukan secara zatnya, tapi dibalik sesuatu tersebut. Sederhananya begini. Kalau kita makan ayam, tentunya kita memang ingin makan ayam tersebut. Berarti kita memang menghendaki makan ayam tersebut. Tapi kalau dokter misalnya mengamputasi sesuatu, bukan dia tidak ingin sebenarnya membuat orang menjadi cacat, kaki dipotong, tapi ada sesuatu di balik itu yang dia inginkan, itu agar orang ini selamat. Paham? Ini namanya sesuatu yang buruk, tapi di balik keburukan tersebut ada kebaikan. Dan ini Allah sebut ke dalam surat Ar-Rum, kata Allah Subhanahu wa taala,
Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Sungguh telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Ya Allah ciptakan kerusakan. Jadi sama antum, kerusakan disukai atau tidak? Tidak. Kata Allah, wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kerusakan. Dan Allah benci dengan orang-orang yang la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang-orang yang melakukan apa? Kerusakan. Kerusakan enggak ada yang suka. Allah pun enggak suka. Ya. Tapi Allah ciptakan kerusakan tersebut, bencana di daratan maupun di lautan. Kenapa? Kata Allah, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Yang ini semua terjadi akibat ulah perbuatan manusia. Buat apa Allah menciptakan kerusakan tersebut? Liyudhiqahum ba'dhal ladzi amilu, agar Allah membuat mereka merasakan akibat sebagian ulah perbuatan mereka, akibat maksiat yang mereka lakukan, akibat pembangkangan yang mereka lakukan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, akibat beraninya mereka menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah buat mereka merasakan sebagian ulah perbuatan mereka. Tujuannya la'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Agar mereka sadar. Gampangannya kita ada anak kita yang sayang kita jewer. Kenapa kita jewer? Supaya dia tidak nakal, ya enggak? Menjewer, kita suka enggak jewer anak? Kita enggak suka. Apalagi kita pukul anak, kita enggak suka. Tapi tujuan kita di balik itu ada. Tujuannya agar dia menjadi apa? Baik. Ini gambaran sederhana bahwasanya kita manusia terkadang melakukan satu keburukan, ya. Namun di balik keburukan tersebut ada apa? Kebaikan, ada hikmah. Sebagai contoh ketika terjadi diskusi antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir, apa yang dilakukan Nabi Khadir? Nabi Khadir sama Nabi Musa naik di atas perahu gratisan. Tahu-tahu setelah gratisan malah Nabi Khadir rusak perahu tersebut. Nabi Musa, kenapa ngerusak perahu? Sudah naik gratis kok perahunya dirusakin. Ternyata Nabi Khadir menjelaskan, ya. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusbah. Ketahuilah Musa bahwa ini perahu yang kita tumpangi tersebut, gratisan tersebut adalah milik orang miskin. Dan aku ingin merusaknya. Kenapa saya rusakin? Karena setelah itu datang raja merampas perahu-perahu yang bagus. Ada perahu yang jelek tidak mau dibiarin aja. Maka saya rusakin. Karena kalau saya tidak rusakin, nanti dirampas sama raja yang zalim. Ini contoh, Nabi Khidir melakukan satu perbuatan buruk, ada masalah di balik itu. Paham? Contohnya. Ini contoh. Jadi mau saya, demikian pula walillahil matsalul a'la, demikian juga perumpamaan yang tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan berbagai hal yang buruk. Ada hikmah dan maslahat yang mungkin terkadang bisa kita cari-cari dan terkadang tidak kita ketahui. Jangan kita saja sering, ya, ada teman-teman mengatakan, ya Allah, qadarullah saya sakit, kalau saya enggak sakit saya enggak tahu jadi apa. Dia sadar sendiri. Saya sering dengar orang bilang begitu, ya. Alhamdulillah kemarin saya waktu daftar situ saya tidak terima. Coba kalau saya terima, mungkin saya jadi apa di situ? Saya enggak tahu, ya. Ya. Kemarin alhamdulillah saya terlambat. Kalau saya seandainya ikut perjalanan tersebut mungkin saya sudah celaka. Banyak orang sadar akan tersebut. Saya punya kawan ketika menuju bandara dia terjebak macet, akhirnya dia terlambat pesawat terbang, tapi pesawatnya meledak, ya. Ya, Allah menyelamatkan apa? Menyelamatkan dia. Jadi disinilah akidah menyatakan terkadang ada keburukan yang Allah kehendaki, namun di balik keburukan tersebut ada hikmah-hikmah yang Allah keinginkan. Contoh sederhana. Adam bermaksiat dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah ciptakan Adam, Allah kabarkan sedikit planningnya. Allah nukil dari Lauhil Mahfuz sampaikan kepada malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, sungguhnya aku akan menjadikan penghuni di atas muka bumi, yaitu Adam dan keturunannya. Malaikat tahu manusia ini suka melakukan apa? Kerusakan. Malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima? Ya Allah, apakah engkau ingin menciptakan di atas muka bumi makhluk yang melakukan kerusakan di atas bumi tersebut dan menumpahkan darah, yaitu anak keturunan siapa? Adam. Sementara kami wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, tidakkah cukup kami saja yang selalu bertasbih kepadamu dan mensucikanmu, beribadah tidak pernah berhenti, tidak pernah bermaksiat? Artinya malaikat tanya, ngapain? Sementara
Adam dan keturunannya akan melakukan apa? Kerusakan dan pertumpahan darah. Apa jawaban Allah? Tidak jelaskan. Hikmah Allah sembunyikan. Kata Allah, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku tahu yang kalian tidak tahu. Selesai. Ini di luar nalar kalian wahai malaikat. Kemudian Allah jalankan planningnya. Allah tidak ciptakan Adam langsung di bumi. Subhanallah. Allah ciptakan di langit. Allah masukkan surga dulu. Tapi semua sudah planning. By design kalau bahasa kita. Maka Adam diciptakan. Kemudian Adam butuh pasangan. Allah ciptakan apa? Hawa. Allah masukkan dalam surga. Allah ingatkan ada iblis, wahai Adam, hati-hati. Dia akan mengeluarkan kamu dari apa? Surga. Tapi iblis berhasil. Kemudian dia makan buah tersebut bersama Hawa. Kemudian minta ampun. Kemudian Allah turunkan ke bumi. Ya, untuk menurunkan Adam ke bumi ada ceritanya. Makanya ketika tahaja Adam wa Musa, berdebat antara Adam dan Musa. Kemudian Musa berkata kepada Adam, "Wahai Adam, engkau telah mengeluarkan kami dari apa? Surga." Maka Adam berkata, "Wahai Musa, atalumuni, apakah kau mencela aku gara-gara suatu perkara yang sudah Allah takdirkan sebelumnya?" Kata siapa? Adam alaihissalam. "Kau mencela aku, oleh karenanya kita tidak, jadi kalau kita berdalil dengan takdir dalam rangka untuk musibah itu boleh. Ya sudah musibah mau diapain? Takdir. Tapi kalau berdalil dengan takdir untuk maksiat enggak boleh. Misalnya ketahuan mencuri, sudah takdir saya mencuri. Oke, saya tangkap kamu juga takdir. Makanya ketika ada seorang datang khalifah, dia mencuri, dia mengatakan, "Saya sudah takdir mencuri." Kata khalifah tersebut, "Saya potong tanganmu juga sudah takdir." Paham? Saya potong tanganmu juga sudah takdir. Tapi kalau dalam rangka musibah, ya sudah mau diapain, sudah qadarullah, itu tidak apa-apa. Artinya menyesal, bertobat, kemudian bilang sudah takdir, itu boleh. Seperti Adam alaihissalam. Ya Adam mengerti bahwasanya dia makan buah tersebut by design, sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi dia bukan untuk membenarkan perbuatan dia. Dia mengakui dia salah. Tapi dia tidak bisa keluar dari apa? Takdir. Intinya Allah menciptakan sesuatu yang dalam pandangan kita buruk, yaitu Adam melanggar. Faham? Adam melanggar, kemudian Adam makan buah tersebut. Adam diturunkan, kemudian anak keturunannya melakukan kerusakan, menumpahkan darah. Ini kerusakan enggak? Makanya ketika malaikat mengatakan, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima." Apakah menciptakan di muka bumi makhluk yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Allah tidak mau, tidak. Allah ya memang benar begitu. Tapi kata Allah, "Inni a'lamu ma la ta'lam." Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Oleh karenanya ketika para ulama membahas, berusaha mencari apa sih hikmahnya Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah tidak ciptakan malaikat saja? Seperti malaikat berkata, "Ngapain ciptakan manusia? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Malaikat ingin cari tahu. Malaikat bukan protes ya, tapi ingin cari apa? Tahu. Sementara kami malaikat senantiasa bertasbih, memuji Engkau, menganjungkan Engkau, tidak pernah bermaksiat. Maka para ulama bahas kenapa Allah ciptakan iblis, apa hikmahnya? Hikmahnya banyak di antaranya. Dengan ada iblis contohnya, Allah bisa menciptakan dua hal yang kontradiksi, saling bertentangan, dan itu menunjukkan maha kuasa Allah. Dengan adanya iblis Allah ciptakan surga dan neraka. Kalau enggak ada iblis enggak ada apa? Neraka. Ada iblis Allah ciptakan Jibril alaihissalam dan iblis. Adanya iblis akhirnya ada Fir'aun, ada Musa. Ada iblis maka ada Abu Jahal, ada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dengan adanya iblis maka ada namanya berjuang. Allah menunjukkan bagaimana hamba-hambanya berjuang. Ada pertarungan, berjihad misalnya, dengan mengangkat senjata, membela agama Allah ketika orang kafir menyerang, maka ada perlawanan. Di sini ada orang-orang soleh mengorbankan jiwa dan raga karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada iblis, tidak ada itu namanya. Tidak ada. Paham? Dengan adanya iblis, ada yang namanya bertobat. Kalau enggak ada iblis, enggak ada orang bermaksiat. Maka muncullah sifat Allah Tawwabur Rahim, Ghafurur Rahim. Kalau enggak ada iblis, enggak bisa muncul apa? At-Tawwab yang maha menerima taubat. Tidak ada akan muncul Al-Ghafur yang maha apa? Pengampun. Oleh iblis semuanya. Ini di antara apa namanya hikmah-hikmah adanya iblis ya. Kalau enggak ada iblis, yang namanya syadidul iqab, Allah sangat keras siksaannya. Enggak ada iblis, enggak ada yang masuk neraka. Ini para ulama mencoba mencari hikmah. Tentu ada hikmah yang Allah lebih tahu, kita tidak tahu.
Ada yang mengatakan, Ustaz, bisa kan? Apa enggak bisa Allah Maha Kuasa? Kemudian menampakkan sifat Maha Pengampunnya tanpa ada iblis. Ya, kita bilang enggak bisa. Ini sama saja kamu bilang, apakah Allah mampu naik ke bawah? Ya enggak ada lah. Nama naik ke atas. Apakah Allah mampu menciptakan segitiga yang bulat? Kalau segitiga enggak mungkin bulat, paham? Itu pertanyaan yang enggak logis ya. Apakah Allah mampu mengampuni sementara tidak ada yang berdosa? Lah gimana tidak ada yang berdosa yang mau diampuni? Paham? Itulah di antara para ulama mencari hikmah kenapa diciptakan iblis. Ibnu Qayyim menyatakan apa yang Allah ciptakan sekarang ini yang terbaik. Alam semesta dengan berbagai macam instrumennya, dengan berbagai macam variannya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang tidak pernah bermaksiat namanya malaikat. Ya. Ada yang bermaksiat terus namanya iblis dan anak buahnya. Ada yang kadang maksiat, kadang taat namanya manusia. Subhanallah, sempurna. Ketika Allah ciptakan misalnya makhluk malaikat ya kurang-kurang keren alam tersebut. Paham? Kalau Ibnu Qayyim bahas. Artinya ini semua sudah by design dan desain Allah yang terbaik. Dan Allah akan menciptakan suatu alam tersendiri lagi yang disebut dengan surga. Tapi lain, sekarang Allah ciptakan dulu model seperti di dunia ini. Yang seandainya cuma iblis saja tidak sempurna. Kalau malaikat saja kurang keren. Ada malaikat, ada iblis, ada yang tengah-tengah manusia dan jin. Ya. Dengan varian yang bervariasi. Sun Allahillati atqana kulla syai. Itulah ciptaan Allah yang sempurna, yang profesional dalam segala ciptaannya. Nah, ini saya ingin sampaikan agar kita tidak termakan dengan khayalan-khayalan. Kita bilang Allah menciptakan sesuatu yang buruk karena ada hikmah di balik itu. Faham? Maka di antara iman kepada takdir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi SAW. Rukun iman yang keenam, engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Artinya yang baik sudah diplanningkan, sebagaimana yang buruk juga sudah diplanningkan. Kenapa Allah planningkan yang buruk? Ada kebaikan di balik itu yang tidak kita pahami. Malaikat saja tanya kepada Allah, kenapa engkau ciptakan ya Rabb Adam keturunannya yang melakukan kerusakan, menumpahkan darah? Allah cuma menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu yang kalian tidak kalian ketahui. Selesai. Ketika orang-orang musyrikin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahaula'i manallahu alaihim min bainina?" Apakah mereka Muhammad dan teman-temannya Allah beri karunia sementara kami tidak? Allah mengatakan, "Alaihissallahu a'lam bisyakirin." Allah lebih tahu mana yang lebih bersyukur. Selesai. Ya, Allah lebih tahu mana yang bersyukur. Siapa yang Allah pilih jadi kafir, yang Allah pilih jadi beriman, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW berusaha memberi hidayah kepada Abu Talib, memberi petunjuk, sampai Abu Talib, paman yang sangat dia cintai, yang selalu membela Islam. Sampai akhir hayatnya Rasulullah SAW datang jenguk, Rasulullah SAW berkata, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Engkau apalagi kurang, wahai Abu Talib. Engkau seperti ayahku sendiri. Engkau saudara kandung bapakku. Engkau rawat aku sejak aku masih kecil. Engkau mencintaiku lebih daripada anak-anakmu sendiri. Engkau pasang badan kalau ada orang-orang ingin memusuhiku. Tidak ada yang berani mengorekku sedikit pun ketika engkau masih ada. Wahai pamanku. Satu saja. Bilang apa? La ilaha illallah. Kalau kau bilang ini, kalimatan uhajju laka bi andallah. Saya akan bela engkau habis-habisan di depan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada Abu Jahal. Abu Jahal berkata, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib, kakek Nabi. Akhirnya Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dalam kondisi musyrik. Allah turunkan ayatnya dalam surat Al-Qasas, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Perhatikan kata Allah. Engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Tetapi Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, dan dia lebih tahu siapa yang berhak dapat petunjuk. Selesai. Nabi Muhammad SAW sedih. Tapi itu namanya takdir. Itu namanya takdir. Apa hikmah di balik wafatnya Abu Talib dalam kondisi kafir? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah. Kenapa Allah menjadikan anaknya Nabi Nuh kafir? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ayahnya Ibrahim kafir? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi pasti ada hikmah di balik itu semua. Jadi ini saya ingin jelaskan agak detail agar akal kita tidak nakal mulai
bertanya-tanya yang tidak-tidak. Yakin bahwasanya apa yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya, masuk nalar kita atau tidak masuk dalam nalar kita. Makanya Allah putus semua usaha akal untuk masuk di ranah yang bukan ranahnya. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Jangan tanya-tanya Allah. Wa hum yus'alun, justru mereka yang bakalan ditanya kenapa berbuat begini, berbuat begini. Yang dihisab Allah atau kita yang dihisab? Kita yang dihisab. Siapa yang mau hisab Allah di kiamat? La yus'al, Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Selesai. Ya, kamu hambaku, beriman saja sama takdir, enggak usah macam-macam. Tujuan kamu beriman pada takdir, kalau luput dari sesuatu jangan putus asa, kalau dapat sesuatu jangan sombong. Bukan untuk tanya-tanya kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Ketika orang-orang mulai masuk dalam memasukkan akal dalam ranah takdir, maka muncullah firqah-firqah yang macam-macam. Ada namanya Jabriyah, ada namanya Qadariyah. Qadariyah dulu ada gulat Qadariyah, ada Qadariyah yang biasa, yang ekstrim dan yang enggak ekstrim. Mulailah Jahmiyah, mulailah muncul firqah-firqah yang salah dalam memahami takdir. Di antaranya tadi Ma'bad al-Juhani yang muncul sejak zaman sahabat, yang mengatakan, logika dia mengatakan tidak ada takdir. Kenapa kalau takdir Allah enggak adil dong? Gitu. Allah enggak tahu. Allah sudah tentukan penghuni neraka, penghuni surga, Allah enggak adil dong. Akal dia mengantarkan demikian. Dia berusaha menolak takdir karena akal tidak sampai. Akhirnya dia mengatakan al-amru unuf, segala perkara terjadi dengan tiba-tiba tanpa planning sebelumnya, tanpa ada ilmu Allah sebelumnya, Allah baru tahu ketika terjadi. Dan ini konsekuensinya bahwasanya Tuhan itu enggak beres, enggak ngerti apa yang akan terjadi. Dan penyimpangan tentang takdir bukan cuma didahului oleh firqah-firqah yang sesat, bahkan dalam misalnya dalam Bible Perjanjian Lama, di dalam Bible orang-orang Yahudi ya, disebutkan, saya sebut dalam buku saya, di 2 tempat disebutkan maka Allah pun menyesal. Mereka mengatakan maka Allah pun apa? Menyesal. Ketika kita mendengar Allah menyesal, apa itu yang namanya menyesal? Menyesal itu tidak sesuai dengan planning, Pak. Di luar dari perencanaan, tidak sebagaimana yang diduga. Ini menunjukkan kelemahan. Dalam Islam enggak ada namanya Allah apa? Menyesal. Semua sudah by design dan semua otoritas hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka sebutkan, jadi Allah ciptakan manusia di zaman Nabi Nuh, ternyata mereka bermaksiat, maka Allah pun apa? Menyesal. Maka Allah kirim azab kepada mereka. Tapi pernyataan Allah menyesal repot. Menunjukkan Allah ilmunya terbatas. Ternyata yang terjadi di luar ilmu Allah, terjadi di luar kehendak Allah. Maka ini contoh penyimpangan sudah ada selain kaum muslimin ya, dari Yahudi. Kemudian juga misalnya orang Syiah, mereka punya akidah namanya al-bada. Al-bada itu badalillah. Allah berubah pikiran. Allah berubah pikiran. Kenapa timbul akidah ini? Karena mereka menyatakan imam-imam mereka mengetahui ilmu gaib. Terkadang imam mereka menyampaikan suatu akan terjadi demikian. Kemudian audiensnya sudah percaya. Ternyata di hari hanya tidak terjadi. Mereka bilang, ya imam, kamu bilang akan terjadi, kalau tidak terjadi, kata imam tersebut, Allah berubah pikiran. Badalillah. Ini berarti bukan by design. Paham? Ini juga tidak masuk dalam. Ini menunjukkan Tuhan tidak sempurna. Ini akidahnya orang-orang Rafidhah. Kalau orang Yahudi Tuhan menyesal, orang Rafidhah Allah berubah pikiran. Kalau kita enggak ada. Oh, sudah semua illa fi kitabin min qabli an nabra'a. Semuanya sudah dicatat di Lauhil Mahfuz sebelum kami mengeksekusinya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari sini kita tahu akal ini terbatas. Akal ini sebagaimana indera yang lain punya keterbatasan. Mata tidak bisa melihat yang jauh, tidak bisa melihat terlalu kecil, tidak bisa ketika gelap tidak bisa melihat. Pendengaran pun demikian, frekuensi tertentu dia bisa dengar, di bawah frekuensi tersebut dia tidak bisa dengar ya. Saya kemarin pergi ke suatu daerah, ada metode apa namanya? Para nelayan. Dulu mereka tanya, disebut pawang ikan, dia ngerti daerah-daerah ikan banyak. Sekarang mereka pakai sonar atau apa saya enggak paham. Jadi mereka tahu di mana ikan yang banyak, kemudian mereka berjalan. Subhanallah. Sonar itu kita enggak dengar suara tersebut. Tapi akibat dampak tersebut saya diizin oleh mereka. Ada ikan paus yang kesasar. Ikan paus mendengar sonar dia pikir panggilan dari kekasihnya atau apa dia gitu. Ternyata sonarnya apa? Nelayan. Ternyata di-prank sama. Artinya subhanallah ada suara yang kita tidak dengar. Luar biasa. Ya, pendengaran kita terbatas. Ikan bisa dengar, kita tidak
Tidak bisa dengar. Lemah, manusia ini lemah. Ya. Jadi kemampuan telinga terbatas, penglihatan terbatas, sama akal pun ada batasannya. Ketika mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wa yas'alunaka 'anir ruh," kata Allah, mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Apa itu hakikat ruh? Enggak usah dijelaskan, enggak mampu akal kita menalarnya. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya apa? Sedikit. Jadi kata Allah tidak perlu jelaskan karena ilmu mereka tidak bisa menalar. Faham? Otaknya terbatas. Antum aja anak kecil, misalnya anak-anak antum lah. Antum melarang dia main game. Dia bilang, "Kenapa, Bi? Kenapa dilarang?" Antum enggak mungkin jelas. Ini nanti dampaknya. Dia enggak paham. Dia enggak paham. Susah ya. Ya. Anak saya waktu sunat, kenapa disunat, Bi? Kan saya enggak bisa jelasin. Dia waktu disunat masih umur 4 tahun atau 3 tahun. Kenapa disunat? Kan bingung. Bilang, kalau disunat nanti Abi belikan mainan. Itu jawabannya. Dia paham kalau habis sunat dibelikan apa? Mainan. Tapi kalau sunat itu nanti ini akan menghilang dia enggak paham. Waktunya enggak sampai. Akal kita apa? Lemah. Ya. Sama kalau sering bilang, kalau antum disuruh jelaskan bagaimana proses kok kita bisa telepon di sini, bisa didengar di luar negeri. Kok bisa video call dari sini sampai luar negeri. Menjelaskan saya aja nggak bisa jelaskan gimana, apa ke gelombang macam-macam nggak bisa jelaskan. Sampai saya tanya, antum bisa jelaskan, kok bisa? Kita bisa video call dari sini sampai luar negeri, dia jawab bisa Ustaz. Kalau kuota masih ada masih bisa. Akal dia cuma bicara kuota, ada kuota bisa. Saya maksudnya bukan itu, maksudnya kenapa gelombang kok bisa wajah kita ke sini bisa terbiaskan ke sana? Enggak, saya saja enggak bisa jelaskan, enggak akal saya enggak sampai. Saya butuh ilmu untuk bisa menjelaskan tersebut. Jadi akal kita ini banyak tidak sampai. Ibarat anak kecil nakal kita larang dia enggak ngerti. Kita menjelaskan enggak apa? Profesor ngajar anak umur 2 tahun, ngerti atau tidak? Enggak bisa ngerti. Ini antara makhluk dengan ilmu makhluk yang sama-sama cetek. Apalagi kita membicara tentang kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, subhanallah. Kecuali ilmu ente selevel dengan Allah baru ente ngerti. Enggak bisa. Ya. Ketika ditanya, "Wa yas'alunaka 'anir ruh." Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbik. Enggak usah jelasin. Karena enggak bakalan sampai dalam mereka. Katakanlah ruh urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali cuma sedikit. Nah, ini sebagai pengantar. Makanya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, seorang kalau berbicara takdir seperti lihat matahari. Semakin dia menatap tajam, semakin dia melihat dengan detail, dia semakin sakit matanya. Enggak mampu. Mata dia enggak sampai, maksudnya dia tambah sakit. Takdir semakin detail-detail semakin bingung. Kenapa bingung? Enggak jelas. Ya. Oleh karenanya ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya, apa itu takdir? Kata Ali bin Abi Thalib, "Tariqun muzlim la taslukhu." Takdir detail-detailnya itu seperti jalan yang gelap, maka jangan kau tempuh. Apa itu takdir? Dia mengatakan, "Bahrun azim la talijhu." Laut yang luas jangan kau masuk di dalamnya. Tidak usah. Cukup kita tahu secara global, detail kenapa begini, kenapa begitu, maka itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, "Al-qadar sirullahil maktum." Takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Ini semua secara global tentang takdir, dan kita masuk pada pembahasan inti, yaitu analogi yang keliru tentang masalah takdir ya. Ada beberapa analogi tersebar di masyarakat yang keliru tentang takdir. Yang pertama, analogi yang disampaikan oleh Jabriyah. Mereka mengatakan bahwasanya manusia itu ibarat kapas atau buluh yang diterbangkan oleh angin. Dia tidak bisa berkutik, dia hanya mengalir bersama angin tersebut. Dia mengalir bersama angin tersebut. Ini analogi yang disampaikan oleh Jabriyah, sehingga seakan-akan kita semua terpaksa. Dia mengatakan manusia seperti harakatul murta'ish, seperti orang yang lagi gemetar. Ketika seorang dia gemetar, dia enggak pingin tapi tangannya bergerak apa? Sendiri. Ya. Ini tentu logika disampaikan oleh orang Jabriyah yang meyakini bahwasanya manusia tidak punya kehendak sama sekali. Dia hanyalah pasrah dengan ketentuan Tuhan tanpa ada kehendak sama sekali.
Ini analogi pertama, analogi yang salah. Kenapa? Secara syariat Allah menyatakan manusia punya kehendak. Meskipun kehendak tersebut tidak akan keluar dari kehendak Allah, tapi manusia punya kehendak. Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah. Tapi kalian punya kehendak atau tidak? Punya. Allah mengatakan wa hadainahu najdain. Kami berikan petunjuk kepada dia dengan dua petunjuk. Ada jalan kebaikan, jalan keburukan. Ada yang memilih jalan kebaikan, ada yang memiliki jalan apa? Keburukan. Allah tidak pernah maksa, dia milih sendiri. Ya. Kata Allah, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami ciptakan manusia, lalu kami tunjukkan dia jalan yang benar. Imma syakiran, dia jadi bersyukur dengan mengikuti jalan tersebut, wa imma kafura, atau dia kafir. Pilihan dia. Wa amma Samud fastahabbul ama 'alal huda. Allah mengatakan adapun kaum kafir fastahabbul ama 'alal huda. Mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk. Jadi mereka milih. Mereka milih, ya. Kata Allah, qulil haqqu mir rabbikum. Qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman silakan milih, siapa yang ingin kafir silakan apa? Milih. Manusia punya kehendak. Ya, punya kehendak. Dalil-dalil menunjukkan ini sangat banyak. Ini secara syariat. Secara kenyataan kita punya kehendak. Saya mau minum atau tidak, saya milih atau tidak. Saya mau minum terserah saya. Saya lihat air putih saya enggak jadi minum misalnya. Misalnya, terserah saya. Ada makanan mau pilih enggak, saya bisa milih. Tidak ada yang maksa saya. Tidak ada yang maksa saya. Dan saya bisa membedakan antara gerakan yang pilihan saya dan gerakan di luar pilihan saya. Kalau orang jatuh dari tangga, itu pilihan dia atau bukan? Bukan. Ya. Tapi ada gerakan yang bisa dia pilih. Ya. Jadi intinya, terkadang kita gerak, kita nggak sadar tahu gerak sendiri. Atau orang tua kadang-kadang saya lihat nggak kuat. Ya. Gimana? Gerak dia nggak mau diam nggak bisa. Gerak apa? Sendiri. Contoh gerakan di luar nalar kita, jantung. Kita yang ngatur atau tidak? Nggak ngatur. Jantung bergerak sini. Kita tidur, jantung berdetak. Sejak kita lahir, sejak kita diciptakan, ditiupkan ruh, jantung berdetak sampai kita mati. Mau kita tidur, mau kita apa, berdetak terus. Di luar nalar, di luar kontrol kita maksud saya. Dan banyak gerakan dalam tubuh di luar kontrol kita nggak tahu. Jadi ada gerakan yang kita kehendak kita, ada gerakan di luar apa kehendak kita. Makanya dalam syariat, kalau orang dipaksa, dia tidak berdosa, ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadran." Kata Allah, kalau ada orang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran seperti Ammar bin Yasir, disuruh memaki Nabi, disuruh menendahkan Islam, kalau tidak dia dibunuh, maka dia ucapkan. Apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Karena kata Allah, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman," kecuali dipaksa. Kalau dipaksa, apa yang dilakukan? Maka tidak ada hukumnya. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari ini banyak perkara kita tidak dipaksa. Kita memilih. Ya. Memilih makan ini kita bisa milih. Ada yang tidak bisa kita pilih, ada. Tapi banyak yang bisa kita apa? Milih. Mau belok kanan kita bisa belok kanan, belok kiri kita bisa belok kiri. Mau makan yang ini atau tidak makan kita bisa memilih. Mau hadir pengajian, tidak hadir pengajian kita bisa memilih. Mau YouTube kita mau klik atau enggak klik kita bisa apa? Memilih. Mau meneruskan nonton atau berhenti kita bisa milih. Jadi tidak benar bahwasanya manusia itu seperti bulu yang berterbangan tidak bisa berkutik sama sekali. Seandainya kalau kita seperti bulu yang berterbangan tidak punya kehendak sama sekali, maka tidak pantas Allah mengadab kita. Tidak pantas Allah memberikan kita surga atau mengadab kita karena kita semua tidak bisa berkutik. Tapi kenyataannya kita punya kehendak dan kita bisa memilih. Meskipun semua yang terjadi sudah diplanningkan oleh Allah dalam apa namanya takdir. Inilah. Bagaimana Ustaz sudah? Enggak usah terlalu banyak mikir. Pokoknya begitu. Pokoknya begitu. Apa yang kau lakukan sudah ditentukan oleh Allah, tapi kau tidak tahu ketentuan tersebut. Makanya orang berkata, sering tanya sama saya, Ustaz, kalau kita sudah ditakdirkan masuk neraka, percuma dong kita beramal soleh. Saya bilang, iya benar.
Percuma. Pasti kau juga masuk apa? Neraka. Cuma siapa yang tahu takdirmu? Apakah kau pernah naik ke atas langit, kemudian kau nengok isi Lauhil Mahfuz? Kau lihat namamu Paijo bin Paimin, tinggal di perumahan apa namanya ini? Itu perumahan itu. Ya. Di neraka jahanam bersama Fir'aun. Kalau kau lihat di Lauhil Mahfuz, udah enggak usah beramal soleh. Percuma, pasti kau masuk neraka, percuma. Tapi kan enggak ada yang tahu, itu rahasia Allah. Enggak ada yang tahu. Allah terkadang bongkar sebagian. Contoh, Allah mengatakan Abu Lahab pasti masuk neraka. Ada orang masuk Islam gara-gara baca Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Sayasla naran dzata lahab. Ya. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Dia akan masuk dalam neraka. Neraka yang apinya menyala-nyala. Itu ayat itu turun kapan? Awal Nabi berdakwah. Dan ini ayat ini memastikan Abu Lahab tidak akan dapat hidayah dan Abu Lahab pasti masuk apa? Neraka. Kalau ingin mendustakan Muhammad gampang, tinggal bilang saya beriman. Al-Quran bohong dong. Tapi Allah kabarkan, Allah cuplik di Lauhil Mahfuz ini bakalan mati dalam masuk neraka dan benar dia mati dalam masuk apa? Neraka. Ada orang baca surat Al-Lahab dia masuk Islam, pikir dia benar juga ya. Allah Tuhan bilang Abu Lahab pasti masuk neraka, ternyata tahun-tahun berikutnya itu di awal Nabi berdakwah, kemudian dia meninggal setelah perang Badar kalau tidak salah. Itu kemudian 15 tahun kemudian dia masuk apa? Mati dalam kondisi apa? Kafir. Ya. Ini contoh Allah. Tapi kalau kita kan enggak ada yang tahu. Kita enggak pernah lihat Lauhil Mahfuz atau buka Lauhil Mahfuz. Paimin bin Paijo di surga bersama 1000 bidadari. Oh, sudah selesai. Mau maksiat mau apa pasti masuk neraka, pasti masuk surga. Karena Lauhil Mahfuz tidak bakalan apa? Berubah. Tapi kita enggak ada yang tahu. Makanya di antara hikmah rahasia takdir kita enggak ada yang boleh pede, kita enggak tahu ujung kita. Jangan sombong dengan iman yang kita miliki, kita enggak tahu ujung kita seperti apa. Ya. Dan juga jangan memutus asakan seorang. Ini tukang mabuk tuh pasti belum tentu masuk neraka, bisa jadi ujung dia apa? Sadar. Dan banyak orang seperti itu. Ya. Jadi logika pertama bahwasanya manusia seperti bulu yang berterbangan tidak benar karena kita punya kehendak, kita bisa memilih ya. Meskipun semuanya sudah ditakdirkan. Analogi yang berikutnya analogi tentang yang saya pernah nonton di televisi ya, zaman-zaman dulu saya masih SMP. Seorang menjelaskan takdir dengan grafik ya, dia menjelaskan dengan apa? Grafik X sama dengan Y sama dengan X kuadrat ya. Grafiknya gini kan? Kayak parabola begitu, paham enggak? Y sama dengan apa? X kuadrat. Dia bilang Y adalah takdir, X adalah usaha manusia. Paham? Dia mengatakan bahwa Y tergantung X-nya. Kapan X berubah maka Y juga apa? Berubah. Ini kelihatannya bagus ya. Bahwasanya engkau sudah ditakdirkan tapi takdirmu sesuai dengan apa? Usahamu. Namun ini logika yang salah. Kenapa? Karena yang benar Y lebih dahulu baru X. Paham? Paham tidak? Karena planning sudah ditentukan terlebih dahulu, baru variabel menyesuaikan dengan apa? Planning. Bukan planning mengikuti apa? Namanya juga planning. Planning sudah sebelum eksekusi. Paham atau tidak? Paham atau tidak Bapak Ibu? Y sama dengan apa? X kuadrat ya. Kata dia, Y tergantung apa? X. Kita bilang enggak benar dalam aturan takdir, mekanisme takdir, yaitu Y didahulukan dahulu, ditentukan, baru kemudian apa? X mengikuti. Hanya saja Y tidak ada yang tahu. Y tidak ada yang tahu. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Logika kedua yang keliru. Ya. Allah benar berfirman, ya. Dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai mereka merubah kondisi mereka. Ini benar, barang siapa yang beriman Allah akan berikan kebahagiaan, barang siapa yang bermaksiat Allah berikan apa? Kesengsaraan. Namun semua sudah ditakdirkan. Semua sudah ditakdirkan. Ya. Jadi ketika Allah memplanningkan takdir, Allah juga menurunkan sunnatullah yang berlaku. Ya. Sunnatullah itu bagian daripada takdir. Siapa yang makan dia kenyang misalnya ya. Siapa yang beramal soleh masuk apa?
surga. Enggak ada ceritanya Allah masukkan surga orang yang tidak beramal soleh. Karena takdir itu pun ada aturannya, disebut dengan sunnatullah. Ya. Jangan bayangkan kalau Allah masukkan surga, maksiat masuk surga. Enggak, tidak begitu. Itu bukan hikmah Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim yang maha bijak, yang maha hikmah. Takdir ada, planning ada, tapi dalam planning tersebut ada sunnatullah yang berlaku. Kalau begini maka begini, kalau begini maka begini, kalau begini maka begini. Sudah ada aturannya. Di antaranya siapa yang berusaha untuk beriman, Allah akan berikan kebahagiaan. Siapa yang pilih maksiat, dia akan mendapatkan apa? Kesengsaraan. Ini logika yang kedua. Logika yang ketiga, perumpamaan pelatih dan para pemain bola. Ini juga pernah diutarakan oleh sebagian orang. Mereka mengatakan takdir itu seperti pelatih berkata kepada pemain bola, lagi main bola, dia mengatakan kepada kaptennya, wahai kapten, kamu akan berhadapan dengan grup sana ya. Nanti lihat di kondisi lapangan. Kalau kondisinya begini, kau ada 3 pilihan. Mungkin kau ikut cara penyerangan A atau metode B atau metode apa? C. Terserah kamu nanti milih yang mana. Kalau kau metode A hasilnya begini, metode B hasilnya begini, metode C hasilnya begini. Kapten paham. Maka ketika dia bermain, tiba-tiba dia menghadapi kondisi yang disebutkan oleh sang pelatih, di depannya ada 3 pilihan. Metode A, metode B, atau metode C. Kemudian dia pilih salah satu metode, maka jadilah sesuai dengan yang disebutkan oleh apa? Pelatih. Ya. Maksud dari orang buat analogi ini, bahwasanya takdir itu ada variabel. Dia ingin maksudnya takdir kita itu masing satu manusia ini ada 5 takdir. 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Yang menentukan kita, kalau kita pilih A, takdirnya begini. Kalau kita pilih B, takdirnya begini. Kalau kita pilih C, takdirnya begini. Ini logi benar atau salah? Salah, karena takdir kita sudah ditentukan. Bukan kita yang menentukan. Kita berhak memilih. Tapi pilihan tersebut sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham titik kesalahannya? Paham seakan-akan takdir yang menentukan apa? Kita. Yang benar takdir sudah ditentukan, tapi dalam takdir tersebut ada aturan yang berlaku. Siapa yang beriman masuk surga. Siapa yang kafir masuk neraka. Ini semua tapi semua sudah ditakdirkan. Antum jangan terlalu banyak mikir lah. Pokoknya ini salah udah. Karena kalau tidak begini berarti Allah enggak sempurna. Desainnya keliru, paham? Paham? Berarti Allah enggak tahu ini bakalan milih apa. Allah enggak ini ternyata main bola milih mana. Allah enggak tahu. Ini enggak benar berarti. Tuhan tersebut tidak sempurna, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Kemudian analogi yang berikutnya yang keliru. Perumpamaan guru dan murid-muridnya. Ini analogi agak logis tapi juga salah. Ini qadariyah. Jadi begini. Dia mengatakan Allah tidak menentukan tapi Allah hanya mengetahui. Ini qadariyah. Qadariyah ada 2. Qadariyah ekstrim yang mengatakan Allah tidak tahu sama sekali. Kalau terjadi baru Allah tahu. Inilah qadariyahnya Ma'bad al-Juhani yang muncul di zaman Ibnu Umar. Ini namanya Gulat al-Qadariyah atau al-Qadariyatul Gulat. Qadariyah ekstrim. Mengatakan Allah tidak tahu apa yang terjadi. Kalau sudah terjadi baru Allah tahu. Ini kafir. Kalau qadariyah yang kedua tidak kafir. Dia hanya mengatakan Allah hanya mengetahui, namun Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui dan Allah tidak menentukan. Karena kalau dia bilang Allah menentukan, Allah tidak adil. Untuk menyatakan Allah adil, dia bilang Allah tidak menentukan. Manusia akan menentukan masing-masing. Allah hanya mengetahui. Ibaratnya gini. Dia mengibaratkan seorang guru. Seorang guru punya murid 10 orang. Guru tersebut bikin ujian. Kemudian guru tersebut kasih ujian. Setelah kasih ujian, guru sudah tulis yang ranking 1 ini, ranking 2 ini, ranking 3, yang tinggal kelas murid kesekian-sekian. Guru tahu yang bakalan berhasil adalah murid pertama, kedua dan sekian. Yang bakalan ranking 1 murid sekian, yang bakalan tidak lulus murid sekian. Tapi yang menentukan mereka sendiri. Guru hanya sekedar mengetahui. Ini logika cukup masuk, tapi ini juga tidak benar. Karena eksekutornya bukan sang guru, paham? Eksekutornya bukan apa sang guru. Kalau kita dalam mekanisme takdir, siapa eksekutornya? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kesalahan sebagian dai terjebak dengan kesalahan ini. Ya, ingin menjelaskan apa? Keadilan ya. Tapi kalau dia ingin menjelaskan Allah adil, berarti Allah tidak tahu, berarti Allah bukan eksekutor, berarti Allah bukan pencipta yang sesungguhnya, paham?
Ternyata cuma mengetahui doang, dia tidak bisa eksekusi, dia bahkan diintervensi tidak bisa, cuma nonton doang gampangannya. Dan itu tidak sesuai dengan mekanisme Tuhan yang Maha Kuasa. Paham? Paham tidak? Kalau enggak paham ya sudah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan kena syubhat ya. Ya. Pokoknya ini sesat, selesai. Kenapa sesat? Karena hilang rukun yang keempat, eksekusi. Karena itu Allah hanya sekedar mengetahui, tidak mengeksekusi. Paham? Taib. Yang terakhir analogi yang disebut oleh juga Al-Qadariyah. Dia ingin menjelaskan Allah Maha Adil. Dia mengatakan Allah dan makhluk ibarat seorang ayah. Jadi dia tidak mau menatakan Allah menentukan penghuni surga siapa, penghuni neraka. Iblis masuk neraka, Firaun, Allah dia tidak ingin. Dia tidak ingin menyatakan Allah ciptakan iblis. Iblis jahat sendiri kata dia. Enggak. Firaun bukan ciptaan Allah, tapi dia jahat sendiri. Dia mengatakan demikian. Jadi tidak ada Allah menentukan penghuni surga, penghuni neraka. Jadi semua di luar dari takdir Allah. Allah hanya mengetahui. Dia mengatakan begini. Analoginya seperti seorang ayah punya anak dua. Kemudian dua-duanya dikasih pedang. Silakan nak, gunakan pedangmu untuk kemaslahatan. Ternyata berjalan dengan waktu, yang satu menggunakan pedangnya untuk berjihad di jalan Allah, yang satu menggunakan pedangnya untuk merampok. Taib. Apakah ayahnya salah? Tidak. Ayahnya kan yang penting sudah kasih apa? Pedang. Ayahnya sudah adil. Kasih pedang yang sama, mereknya sama, ketajamannya sama. Cuma yang satu menggunakan pedangnya untuk berjihad, yang satu menggunakan pedangnya untuk apa? Merampok. Ini logika tentang Allah dan makhluk. Seakan-akan dia mengatakan Allah sudah kasih semuanya. Sama semuanya. Tapi yang satu bermaksiat ya salah sendiri. Yang satunya taat salah sendiri. Allah tidak punya intervensi. Dan ini logika yang salah. Kenapa? Ini pun tidak bisa menjelaskan keadilan Allah. Seandainya dua anak ini memiliki kemampuan yang sama, kecerdasan yang sama persis, dan pedang yang diberikan sama persis, kira-kira outputnya sama atau tidak? Pastinya sama. Ibaratnya kalau seorang bikin robotnya persis sama, energinya sama, ini sama. Kalau dijalankan pasti jalannya sama, nggak ada jalan satu kanan satu lurus. Ketika ada satu belok kanan berarti ada energinya yang beda. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya. Karena kalau inputnya sama, outputnya pasti apa? Sama. Dua anak ini pasti beda. Artinya dia ingin menjelaskan Allah Maha Adil. Kenyataannya input yang Allah berikan kepada makhluk tidak sama. Ada seorang yang lahir dalam kondisi sudah muslim, di hadapan keluarga muslim, di lingkungan pesantren, mau sama orang lahir di tempat maksiat. Kenapa bisa begini? Itu urusan Allah. Itu yang kita bilang Allah tidak ditanya. Kenapa yang satu lahir di negara barat di tengah keluarga ateis, kemudian dia jadi ateis, yang satu lahir di lingkungan muslim, beriman, bertauhid. Masa mau disamakan inputnya? Inputnya beda atau sama? Beda. Kenapa bisa beda? Itulah yang urusan Allah, kita tidak tahu. Paham? Ya sudahlah, ikhwan dan akhwat, jangan terlalu berdalam-dalam ya. Pokoknya antum kalau kena musibah, diomelin istri, bilang istriku, omelanmu sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Paham? Kalau qadarullah suaminya poligami, ya sudah mas. 50.000 tahun sebelum ciptaan bumi kamu sudah ditakdirkan mau diapain. Itu namanya takdir. Kalau dapat kenikmatan jangan sombong. Saya gini, saya pintar. Itu Allah sudah kasih. Ya. Bukan karena kamu cerdas pun yang kasih cerdas siapa? Allah. Ya. Semuanya dari Allah Subhanahu. Jangan sombong dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Itu inti dari tujuan kita belajar takdir. Bukan untanya kenapa Allah begini, kenapa ciptakan iblis, kenapa ini. Bukan urusan kita. Ilmu kita cetek tidak bakalan sampai pada nalar tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dilakukan dan mereka akan ditanya. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.